Halo teman-teman, ketemu lagi di mobilbagus.id. Kali ini kita mau ngebahas mobil yang baru datang. Ini ada VW Tiguan 1.4 TSI Blue Motion teman-teman. Nah, apa itu Blue Motion? Kita bahas nanti. Nah, mau tahu ini mobil seperti apa? Nah, kita coba spill dulu ya. Ini mobil tahun 2014 ya teman-teman. Kilometernya baru 40 ribuan teman-teman. Ya, masih low banget. Ini tahun pertama dari baru atas nama perorangan. Nah, kita coba spill dulu dari bagian depan ya teman-teman. Kita lihat dari bagian headlamp dulu ya. Headlampnya udah pakai proyektor teman-teman. Dan di sini udah ada DRL juga ya teman-teman. Nah, DRL-nya nggak umum dengan yang lain ya teman-teman. Biasanya kalau DRL di mobil-mobil Jepang atau mobil-mobil zaman sekarang biasanya bentuknya cuman panjang aja atau mungkin ada melengkung. Nah, di sini DRL-nya udah ngebentuk huruf U ya dengan LED-nya terpisah. Nah, itu teman-teman kalau pas kondisi hidup ini kita bisa tahu. Kemudian di bagian bawah sini udah ada fog lamp juga. Nah, yang paling mencolok ada di sini ya teman-teman. Grillnya udah ada tulisan VW ya, emblem VW-nya gede banget teman-teman ya. Kemudian ada list chrome-nya juga nih di bawah sebagai pemanis teman-teman. Jadi ini mobil ya kelihatannya kecil ya, tapi performanya gede banget. Ini digadang-gadang ya dengan teknologi Blue Motion ini. Iritnya bisa 1:14 teman-teman. Untuk top speednya sendiri bisa mencapai 193 km per jam. Gila, mobil kecil ini tapi larinya kayak mobil SUV ya. Kemudian juga untuk akselerasinya dari 0 sampai 100 km itu cuma ditempuh dalam 9,2 detik teman-teman. Jadi kalau untuk mobil Jepang atau mobil yang lain setara dengan mobil yang kapasitas cc-nya 2000 ataupun 2400 cc ya teman-teman. Oke, kita ke bagian samping teman-teman. Di sini untuk desain peleknya sendiri ada ya sederhana gitu, simple lah, simple tapi tetap kelihatan elegan ya. Dengan 5 palang, kemudian juga bannya juga ini masih tebal. Nah, di bagian spion udah ada shine on mirror ya. Di samping ini list chrome-nya juga cakep ya dari depan sampai ke belakang sebagai pemanis. Di bawah juga udah ada listnya juga. Ini ada semacam body kit gitu ya. Nah, di atas udah ada roof railnya juga teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau bawa carrier ataupun mau bawa barang bawaan, ini tinggal aplikasi aja pasang di sini. Ini kuat konstruksinya ya. Jadi bukan sekedar aksesoris tapi ini juga berfungsi ya. Nah, kita mau lihat bagian belakangnya seperti apa. Yuk. Oke teman-teman, kita ke bagian belakang ya. Kita lihat dari sini memang nggak ada rear spoiler ya. Masih kondisi menyatu dengan body, jadi bukan lebih ke rear spoiler ya. Ini body aja ya, cover body aja. Nah, untuk di bagian lampu ini lampunya cakep banget ya dengan desainnya kotak. Kemudian ini juga di sini agak oval ke dalam. Nah, di sini udah ada tulisan TSI Blue Motion teknologi. Nah, ini yang tadi kita spill. Ini Blue Motion teknologi ini adalah teknologi pengirit bahan bakar teman-teman ya. Kalau di Toyota punya VVTi, nah VW punya juga teknologi Blue Motion ya. Kita lihat di bagian samping kanan ada tulisan Tiguan ya. Kemudian di sebelah kiri ada tulisan Tiguan. Di bawah ini ada reflektor ya teman-teman. Nah, di sini udah ada sensor parkirnya dan ini udah ada kamera parkirnya juga teman-teman ya. Ini bawaan teman-teman. Kita lihat bagian depan dalamnya. Nah, dalamnya seperti ini teman-teman. Ini basicnya 2 baris ya. Basicnya 2 baris. Nah, di sini ada kompartemen ya. Ini ada buat naruh-naruh barang. Ini juga bisa di setel otomatis ngangkat, ngikutin pintu juga bisa. Nah, kita coba seperti ini ya. Oke. Nah, di sini untuk ini cukup luas. Ini tempat ban cadangan. Nah, untuk baris keduanya juga bisa dilipat seperti ini teman-teman. Nah, jadi kalau untuk teman-teman yang mau bepergian jauh ya, mau touring ataupun mau pulang kampung, nah walaupun penumpangnya cuma 4 orang teman-teman, nah ini bisa dilipat seperti ini, bisa dipakein kasur biar lebih rileks, biar nggak capek ya. Jadi kesannya lebih lega lagi teman-teman. Nah, kita udah bahas eksterior, interior kita spill sedikit. Nanti kita mau coba akselerasi, kondisi mesin sama transmisi mobil ini. Seperti apa sih kondisinya? Yuk, seperti biasa kita cek jalan. Nah teman-teman, kita lagi ada di kabin VW Tiguan 1.4 TSI tahun 2014.
Kilometernya, ini kilometer teman-teman ya, baru 48.000 service record, tangan pertama dari baru. Buset, ini mobil istimewa banget teman-teman, karena jarang banget ya mobil usia 10 tahun lebih ya, kilometernya baru di angka 40 ribuan ya. Kurang lebih pemakaian 4.000 sampai 5.000, ini nggak sampai 5.000 per tahunnya ya. Nah, kita mau make sense kan ya, maksudnya mau buat bandingin ya antara kondisi dengan kondisi unit dengan performanya gitu kan. Bener nggak nih kilometer segini ininya juga make sense gitu dengan kondisi unitnya. Nah, kesan pertama waktu saya pertama duduk di mobil ini kesannya tangguh teman-teman. Memang kelihatannya nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil, tapi begitu kita duduk itu, apalagi mulai jalan gitu ya, dengan karakter suspensinya ini mobil tangguh banget ya teman-teman. Nah, kemudian juga untuk fiturnya di tahun segini udah lumayan mewah, cukup mewah lah. Karena apa? Di sini udah ada brake hold-nya juga, terus kemudian untuk handbrake-nya udah elektrik teman-teman. Nah, di sini juga udah ada idling stop-nya ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman pakai mobil ini di jalanan macet, dia otomatis mesinnya mati sendiri ya teman-teman. Mesinnya mati sendiri, jadi lebih hemat BBM. Nah, teman-teman. Kemudian juga karena memang ini karakternya mobil Eropa ya, untuk pengaturan headlamp segala macam ini udah ada autonya ya, dan dia tombolnya ada di sebelah sini nih, ada di sebelah kanan. Ciri khas mobil Eropa nih ya. Kekedapannya nih sejauh ini dibilang kedap banget sih enggak, cuman ya enggak bising juga gitu, dari suara dari luar enggak kedengaran gitu ke dalam ya. Nah, jadi mungkin ya lebih di medium lah ya untuk kekedapannya ya. Untuk karakter mobil Eropa teman-teman, pedal gas itu nggak selentur mobil Jepang. Dia karakternya agak keras gitu nginjak. Tapi begitu diinjak dikit, dia udah langsung respon dan dia berasa banget tenaganya. Nah, kemudian kita sambil nunggu macet nih teman-teman, kita mau coba dulu ngebahas ini nih yang menarik dari tadi nih. Ini mobil head unitnya udah bawaan ya, tahun 2014. Dia udah ada navigation-nya Pak, teman-teman. Ya, navigation-nya, dan dia nggak pakai pulsa ya. Ini pakainya memory card teman-teman, bukan satelit, bukan pakai pulsa. Kalau sekarang kan mobil sekarang emang canggih, tapi mungkin udah pakai ininya pakai satelit ya, koneknya satelit atau kuota ya teman-teman. Nah, di sini udah ada fitur navigation-nya, tapi dia pakai SD card teman-teman. Jadi memorinya disimpan untuk untuk wilayah Indonesia pastinya ya, seluruh Indonesia. Nah, keunggulannya apa kalau pakai SD card? Teman-teman nggak usah pusing, nggak ada sinyal ya. Kita bisa tetap live ngikutin arah mapnya gitu, tanpa harus pusing kita masuk kemana nggak ada sinyal gitu, tiba-tiba hilang, kemudian itu kesasar kemana, karena ini udah live gitu, udah di ini. Jadi enak aja gitu teman-teman, nggak usah worry gitu kesasar kemana gara-gara sinyalnya hilang. Nah, tapi mungkin dari sisi kelemahan yang lain mungkin teman-teman, karena ini diupdate-nya pada saat itu mungkin per tahun produksinya 2014, berarti kan sekitar 10 tahun lalu. Nah, saya rasa mungkin nggak ada perubahan signifikan lah dari mapnya gitu kan, dari posisi. Mungkin kalau ada penamaan jalan-jalan alternatif itu ya biasalah gitu kan. Tapi secara garis besarnya untuk peta ataupun map nasionalnya yang besar itu ini udah lengkap di sini teman-teman. Transmisinya udah Tiptronic nih. Tiptronicnya belum ada pedal shift, tapi di tuas transmisi yang di sini ya teman-teman. Kita coba gas dikit. Nah, teman-teman bisa rasain ya. Kita coba lagi teman-teman. Nah, teman-teman, turbonya itu ternyata berasa di RPM mau naik 3000 deh. Ini berasa banget saat gitu. Jadi akselerasinya berasa banget pas di RPM mau naik ke 3000 itu udah mobil kayak bukan loncat ya, tapi maksudnya tenaganya langsung kayak di boost gitu deh ya teman-teman. Ini mobil enak deh ini tuh. Padahal baru nyoba nih, baru aja nih kita nyoba nih tuh. Enak banget buat teman-teman yang lagi cari mobil gitu, mau apalagi mungkin yang biasa pakai mobil Jepang nih ya, kita rekomendasikan buat mobil ini karena enak ini. Ini mobil Eropa ya, VW, tahu sendiri produk Jerman, pastinya secara kualitas ya, apalagi
untuk keamanan dan kenyamanan udah pasti dia paling jago lah ya. Nah kemudian, kita spill harga dulu deh dikit ya sebelum kita coba lagi untuk akselerasi mesin transmisi sama suspensinya. Kita coba spill harga nih. Ini teman-teman, harganya kita buka murah banget nih ya. Untuk mobil serare ini ya, rare, orang bilang rare ya, mobil yang langka ya, bukan mobil yang langka ya, maksudnya kondisi mobilnya gitu dengan usia 10 tahun tapi kilometernya baru 40.000 teman-teman, 40 ribuan ya. Dan ini satu garis, artinya untuk di Jakarta ya teman-teman hari ini gitu, buat nyari mobil yang kondisinya mulus, kemudian kondisi mulus, kilometernya low gitu. Ini masih tangan pertama ya, pemilik pertama dari baru dia beli ya. Artinya gini, kalau orangnya dari awal apik gitu, apalagi ini servisnya rutin di bengkel resmi VW ya. Ini udah ketahuan lah gitu, kondisinya seperti apa bisa ketahuan teman-teman gitu. Jadi memang kalau mobil second ya, used car itu umumnya kondisi mobilnya itu dipengaruhi sama pemiliknya gitu loh. Ya kan ada orang bilang, pepatah bilang kendaraan itu menggambarkan kondisi karakter si pemiliknya gitu. Kalau pemiliknya jorok ya nanti bisa dilihat kendaraannya gitu. Kalau pemiliknya apik ya kendaraannya juga pasti apik. Nah kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Balik lagi ke harganya nih. Harganya ini kita buka untuk paket kredit di 149 juta aja teman-teman. Bayangin mobil secanggih, senyaman ini, Eropa style ya, memang produk Eropa. Harganya murah banget, untuk paket kreditnya cuma 149 juta aja teman-teman. Nah buat anak muda pastinya nggak asing lah ya untuk pakai VW. Biasanya kalau di anak muda yang biasa pakai itu Golf ataupun Polo ya teman-teman, yang lebih kecil. Nah kalau Tiguan biasanya memang orang yang udah bukan tua ya, maksudnya udah mungkin di atas 40 tahun. Nah tapi sebenarnya kalau teman-teman mau coba nih atau mau tahu gitu kan senyaman apa mobil ini, nggak ada salahnya gitu loh dicoba. Buat mungkin yang baru pertama kali punya mobil sekalipun gitu, pakai mobil ini udah pasti kesan pertamanya begitu indah dan menggoda. Cewek deh. Maksudnya kalau dibandingin dengan mobil Jepang, apalagi mobil Jepang dengan yang sekelas aja gitu, ini kayaknya udah menang kemana-mana gitu. Apalagi kalau untuk yang di bawahnya gitu kan kelasnya. Nah jadi emang ini basicnya masih 2 baris gitu ya teman-teman. Basicnya untuk Tiguan sendiri 2 baris. Nah karena ini masih di tahun 2014. Tapi untuk yang tahun muda 2019, 2018 up kalau nggak salah itu udah 3 baris. Nah dia serinya namanya udah All Space ya. Jadi dia memang udah dari namanya aja sendiri udah kelihatan gitu. Dia jadi lebih besar mungkin ya kapasitas ininya, apa tuh, kabinnya gitu ya. Ini 2 baris tapi memang enak gitu. Kalau mungkin kalau boleh kita bandingkan dengan ya produk Jepang yang 2 baris gitu kan, basicnya yang hampir mirip-mirip kayak punya H gitu kan, kita compare dengan ini jauh lah teman-teman. Masih enak ini kemana-mana gitu, walaupun ini diproduksi tahun 2014 gitu ya. Bahkan dengan 1400 cc turbo, canggih banget kan gitu. Pastinya konsumsi bahan bakarnya irit ya kan. Secara spare partnya relatif lebih murah lah ya dibandingkan mungkin yang cc-nya lebih tinggi teman-teman. Joknya memang bahannya masih fabric ya teman-teman, belum kulit gitu. Tapi ini nyaman banget karena apa? Empuk, kemudian juga ini nggak panas gitu loh, nggak panas ya. Salah satu keunggulan kalau fabric itu nggak panas ya untuk apa tuh dikendarai dalam jangka waktu lama. Cuman memang ada kelemahannya, dia menyerap air gitu. Kalau misalkan ada ketumpahan dia lebih cenderung airnya terserap di dalam. Nah tapi ini juga nggak usah terlalu khawatir karena warnanya hitam gitu. Kalau misalkan ada noda cairan tumpah juga nggak ketara teman-teman, lebih mudah dibersihkan juga ya. Oke, ini juga udah ada traction controlnya teman-teman ya. Kadang ada orang yang maksudnya produk kendaraan atau otomotif yang dia safety gitu tapi kurang nyaman, ada ya. Mungkin kalau di kelas-kelas kayak Jeep kayak gitu mungkin dia keamanannya oke lah, tapi mungkin dari segi kenyamanannya karena basicnya kan SUV ya teman-teman gitu, mungkin nggak terlalu ya gitu. Dan dia lebih konsen mungkin di di tenaga ya kalau untuk SUV sekelas Jeep mah.
Nah, kalau di sini nih istilahnya untuk tenaga memang ya dibilang kalau untuk SUV enggak ini speknya SUV gitu, tapi kalau akselerasi ya mirip-mirip lah gitu. Tapi dengan kenyamanan tetap nih teman-teman ya, kenyamanan tetap ya. Kemudian untuk sensor juga ini udah ada kamera mundur, sensor parkir udah ada, jadi ya lengkap lah pokoknya ya. Jadi jangan ragu-ragu lagi teman-teman, kita buat rekomendasikan mobil ini buat teman-teman yang mungkin mau coba-coba mobil Eropa ya, sama mungkin mau ini gitu apa tuh, mau ngetes nih ya, mau uji adrenalin nih dengan mobil-mobil karakternya seperti ini ya teman-teman. Bisa langsung datang ke tempat kita di Allison Automobil, Point Small Square di basement 3 ya teman-teman. Atau bisa tanya-tanya dulu ke nomor di bawah sini ya teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih yang udah nonton video ini. Jangan lupa di like, comment, sama subscribe teman-teman ya. Mudah-mudahan ke depan kita bisa lebih baju lagi, bisa lebih informatif lagi, ngasih masukan buat teman-teman ya, rekomendasi mobil-mobil yang mungkin cocok dengan mobil yang teman-teman cari. Oke, bye, terima kasih, assalamualaikum.